Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita, insyaallah masih di surat Al-Baqarah ayat ke-87. Betul ya? Baik, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Fusukum mustakbartum. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Wa qalu qulubuna ghulf. Bal la'anahumullah
الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء بما أنزل الله من يشاء على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب على غضب وللكافرين
الكافرين عذاب مهين. Baik, sampai ayat 90. Mazala siyaqul karimu fi dzikri in'amillahi ta'ala ala bani Israel. Pembahasan ayat masih tentang penyebutan atau mengingatkan pemberian nikmat dari Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Yang tujuannya adalah tentu mendorong mereka untuk bersyukur terhadap nikmat itu dengan cara beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Karena yang menjadi sasaran ini kan Yahudi yang ada di Madinah saat Nabi hidup. Mereka diingatkan akan nikmat-nikmat yang pernah diterima oleh nenek moyang mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman tadi di ayat ke-87, walaqad atayna Musal kitaba, walaqad atayna, dan sungguh kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu apa? Taurat. Wa qaffayna, dan kami telah menyusulkan atau memperbaiki. Di situ artinya wa qaffayna itu atba'na, kami mengikutkan, mengiringkan. Min ba'dihi, dari setelah Musa, birrusuli, dengan beberapa orang rasul, itu dengan beberapa orang rasul. Yani a'tainahu at-taurata jumlatan wahidatan mufassalatan muhakkamah. Kami telah berikan kepada Musa yaitu Taurat dengan sekaligus, jumlatan wahidah itu satu kitab utuh. Kalau Taurat mah berupa yaitu lempengan batu bertulis bentuknya. Serta kami juga mengiringkan setelah Musa beberapa orang utusan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beberapa orang rasul, menjadikan mereka tabi'ina lahu, sebagai pengikut dari Nabi Musa. Wa kanat ar-rusulu min ba'di Musa ila zamani Isa mutawatirah, dan adalah para rasul Allah setelah Nabi Musa hingga zamannya Nabi Isa itu mutawatir, berturut-turut terus. Katanya yazharu ba'duhum fi istri ba'din, jadi nampak sebahagian mereka setelah yang lainnya. Wasyari'atu wahidah, dan syariatnya pun satu. Nah, makanya dalam syariatnya Nabi Isa itu ada dua kan, sebahagian diambil dari Taurat, sebahagian dari Injil, yang kemudian disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, sebelum Nabi Isa ya satu saja syariatnya, Taurat. Begitu berarti rasul-rasul yang ada setelah Nabi Musa hanya mengikuti syariatnya Nabi Musa. Gitu.
Wahum anbiya'u bani Israil, mereka itu adalah para nabi dari kalangan Bani Israel, al-mab'utsuna min ba'dih, yang diutus oleh Allah setelah Nabi Musa, seperti Nabi Samuel bin Babil. Pernah dengar namanya? Nah, Samuel, ya. Wal Ilyas min Syail, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya. Nah, kalau itu mah sering denger ya. Ada lagi Syu'ya, Hizqil, Dawud, Sulaiman, Armia. Aha. Baru dengar ya. Nah, Armia itu wahwa al-Khadir, yang dia itulah katanya yang disebut Nabi Khadir itu. Wa Isa ibnu Maryam, dan Isa bin Maryam. Inilah rasul-rasul yang diutus oleh Allah begitu setelah diutusnya Nabi Musa. Dan begini Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Ta'ala itu telah mengambil perjanjian dengan para utusan itu, an yu'addu ila ummatihim sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sifata ummati, agar mereka para utusannya dari kalangan Bani Israel ini menyampaikan kepada umat mereka tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tentang sifat umatnya. Dan mereka diperintahkan untuk berhukum dengan syariatnya Nabi Musa sampai Allah mengutus Nabi Isa. Maka Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Jadi Nabi Isa ini masih dari Bani Israel, ya. Kalau Nabi Muhammad beda, itu bukan dari Bani Israel, ya. Karena bukan dari Nabi Ishak, ya. Tapi dari Ismail. Nah, jadi sampai dengan Nabi Isa itu masih dari Bani Israel. Maka Nabi Isa datang kepada mereka bisyariatin jadidah, dengan syariat yang baru, gitu. Dengan syariat yang baru serta merubah sebahagian hukum-hukum Taurat. Nah, inilah yang diisyaratkan pada firman-Nya, wa ataina Isa bin Maryam al-bayinat. Makanya disebut di akhir itu khusus Nabi Isa, qafaina min ba'dihi birrusul, bahwa banyak utusan setelah Nabi Musa semuanya satu syariat saja, mengikuti Nabi Musa sampai diutus Nabi Isa. Maka dimunculkan kembali wa ataina Isa bin Maryam. Kenapa? Karena Isa membawa syariat yang berbeda serta merubah sebahagian syariat yang ada pada Taurat, walaupun sama-sama dari Bani Israel, ya. Tapi satu catatan, ya, pada yang harus diingat, bahwa semuanya mulai dari Nabi Musa dan rasul-rasul yang ada setelahnya sampai Nabi Isa itu sudah ada perintah dari Allah agar mereka menyampaikan kepada umatnya tentang sifat Nabi Muhammad dan sifat umatnya, bahkan memerintahkan agar mereka beriman kepadanya seandainya masih hidup saat Nabi Muhammad itu diutus. Makanya kalau Nabi Isa begitu nanti di akhir zaman
sebagaimana keterangan yang masyhur akan turun kembali, Nabi Isa tidak akan mengajarkan ajaran syariatnya, tapi pasti akan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Begitu ya. Karena sudah ada perjanjian itu dengan Allah, dengan para utusan itu. Jadi al-bayinat adalah ad-dilalat al-wadihah, dalil-dalil yang jelas. Nah, yang katanya ini al-adillah allati zakarahallahu fi Ali Imran wal Maidah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah berikan kepada Isa yang disebutkan di surat Ali Imran dan surat Al-Maidah. Adanya khususnya mukjizat, salah satu yang dimaksud ayat al-bayyinat di sini ya, wahya al-ayat allati wada'a ala yadaihi, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah letakkan di kedua tangan Isa bin Maryam, min ihya'il mauta, yaitu berupa menghidupkan orang yang sudah mati. Ada 4 orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa, gitu. Hanya yang kemudian hidup terus sampai berketurunan itu salah satunya hanya ada 1 saudaranya itu, yang lainnya tidak. Nah, salah satunya ada Sam bin Nuh, putranya Nabi Nuh, itu dibangkitkan, dibangunkan dari kuburnya, tapi setelah itu kemudian diwafatkan lagi oleh Allah. Nah, tapi ada salah satunya itu kerabat dari Nabi Isa sendiri. Nah, itu ihyaul amwat, ihyaul mauta, menghidupkan orang yang mati. Apalagi menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, membuat atau membentuk bentuk burung lalu kemudian bisa terbang di udara. Nah, itu juga mukjizatnya Nabi Isa, nanti akan ketemu mungkin depan ya. Tapi bukan mencipta, hanya membentuk lalu kemudian dengan izin Allah burung itu terbang. Burung apa? Kelelawar yang dibuat oleh Nabi Isa itu, ya, kelelawar, Pak. Karena kelelawar itu di antara jenis burung adalah yang paling sempurna penciptaannya. Dan kelelawar itu dalam keterangannya suka haid katanya. Haid, menstruasi. Ya nggak tahu deh, coba aja periksa kalau nangkep haid itu ya, kelelawar. Iya. Iya. Hanya saja itu kelelawar dia nggak terus hidup, Pak. Yang dibuat oleh Nabi Isa itu ya, terbang hanya selama terlihat oleh Bani Israel, lalu kemudian setelah itu jatuh dan mati, untuk membedakan antara ciptaan Allah dengan ciptaan yang lain. Jadi beda tetap ya. Jadi tidak lalu kemudian dianggap Nabi Isa bisa menandingi Allah, karena bisa terbangnya itu buatan Nabi Isa juga dengan izin Allah. Yaitu salah satunya yang dimaksud al-bayyinat. Nah, di ayat ini nih, ibra'ul asqam wal ikhbar bi katsirin minal guyub, termasuk juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara diusap dan berdoa kan. Dan itu mirip-mirip sama seperti kisah seorang pemuda yang ada di kisah Ashabul Ukhdud ya. Nah, yang diperkirakan itu terjadinya di Yaman. Nah, juga itu pemuda punya kemampuan bisa mengobati berbagai macam penyakit melalui doa. Jadi syaratnya mereka yang datang mau berobat itu syaratnya beriman pada Allah, baru kemudian didoakan dan sembuh.
Apalagi al-ikhbar bi kasirin minal guyub, bisa memberitahukan beberapa hal yang gaib. Termasuk Nabi Isa bisa tahu makanan yang disimpan oleh umatnya kan, yang di rumahnya itu. Nah, tahu tuh. Nah, itu diantara al-bayyinat. Kemudian apalagi wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami juga memperkuat Isa dengan Roh Kudus. Ruhul Kudus itu siapa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril ini adalah pendapat yang lebih kuat, bahwa yang dimaksud Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Ar-Ruh al-Muqaddasah, itu ruh yang disucikan, yaitu Jibril yang mengatakan alaihissalam juga Pak Jibril itu. Inilah yang disampaikan oleh beberapa ulama, juga termasuk Ibnu Mas'ud. Nah, malaikat Jibril juga disebut dengan sebutan lain ar-ruh. Ya, ar-ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Itu di surat Al-Qadar, bahwa di malam itu para malaikat turun dan juga ar-ruh. Nah, yang dimaksud ar-ruh itu malaikat Jibril, bukan roh manusia yang sudah meninggal. Ya, tapi malaikat Jibril ar-ruh itu. Lalu dinisbatkan kata ruhnya ini kepada Al-Qudus, ya. Kenapa? Li'annahu kana bi taqwinillahi lahu min ghairi wiladah. Sebab malaikat Jibril dan juga malaikat lainnya tercipta hanya dengan ciptaan Allah, mengatakan kun, begitu, tanpa ada kelahiran. Tercipta sebegitu sesuai kehendak Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa Ruhul Kudus yang dimaksud itu adalah Injil. Ada yang berpendapat demikian, ya. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud Ar-Ruhul Kudus adalah Ar-Ruh Al-Manfukhu fihi, ya, ayyadahullahu bih, yaitu ruh yang ditiupkan padanya. Kan Nabi Isa itu kan tercipta melalui tiupan malaikat Jibril kepada Maryam. Ya, ditiupkan aja tuh ke lengan bajunya Maryam, tiba-tiba hamil. Oh, nggak harus punya suami Siti Maryam, ya, ditiup lengan bajunya oleh malaikat Jibril, hamil. Kalau kita mau masuk angin ya, itu ini hamil, Pak. Tapi ya prosesnya sama seperti wanita lain yang mengandung, melahirkan, menyusui, begitu. Ya, berarti sifat-sifat manusiawinya melekat pada diri Isa bin Maryam itu. Makanya selalu disebut bin Maryam, bin Maryam, bin Maryam di Al-Quran itu, ya. Ketika menyebut Isa selalu disebut binnya. Kalau nabi yang lain nggak ada disebut binnya. Coba, ya, ketika menyebut nama-nama Rasul itu, kalau nyebut Isa, kebanyakan ayat itu disebut binnya, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Coba perhatikan, untuk menegaskan bahwa Isa itu putra Maryam, bukan ibnullah, gitu. Bukan putra Allah, bukan anak Allah. Ibnu Maryam, putranya Maryam itu tuh. Cuman nggak ada bapaknya aja. Berarti kan putra manusia. Itu karena Maryam itu manusia. Jadi bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, ya.
Itu Isa bin Maryam. Lalu apa lanjutannya? Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Mengapa setiap kali datang kepada kalian seorang rasul membawa sesuatu, yaitu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian menyombongkan diri, gitu, tidak mau menerima itu. Ya, mengapa demikian? Ini tujukan kepada Yahudi asalnya. Mengapa setiap kali datang kepada kalian seorang rasul membawa sesuatu yang tidak kalian inginkan atau tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian menyombongkan diri kepada rasul itu dan tidak mau beriman kepadanya. Ya. Jadi bimala yuwafikuha, yaitu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Istakbartum an ijabatihi, yaitu kalian menyombongkan diri dengan tidak mau memenuhi seruan dari Rasul itu, ihtiqaran lirrusul wastib'adan lirrisalah, meremehkan para utusan dan menganggap jauh adanya risalah kerasulan itu hanya karena mereka membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, termasuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebahagian rasul itu ada yang kalian dustakan, bahkan sebahagian lagi ada yang sampai mereka bunuh. Itu Bani Israel berani membunuh utusan Allah, ya, hanya karena yang dibawanya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Luar biasa. Ini adalah sikap Bani Israel. Nah, di antara yang didustakan adalah Isa dan Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi itu juga tidak mau menerima Isa sebagai utusan Allah. Nah, kenapa? Karena dituduh sebagai anak haram. Itu, iya, dituduh sebagai anak haram, nggak mau menerima Isa sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad juga didustakan hanya karena bukan dari Bani Israel oleh Yahudi itu. Nah, kalau yang dibunuh, yang berhasil dibunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu ya, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya di antaranya. Bahkan masih banyak juga katanya yang lainnya yang mereka bunuh. Bahkan kalau yang juga dalam upaya pembunuhan mereka, ya Nabi Muhammad juga kan mau mereka bunuh. Yang Nabi sempat diberikan jamuan makan oleh seorang ibu-ibu Yahudi yang ternyata itu sudah diberi racun. Sebagian sahabat ada yang sudah memakannya. Nah, Nabi masuk sebahagiannya, tapi kemudian diberitahu oleh malaikat Jibril. Bahkan sebahagian ulama menghubungkan sakitnya Nabi itu salah satu sebabnya karena itu. Tetapi kebanyakan ulama tidak, ya, tidak menghubungkan itu. Nah, jadi Nabi itu juga, ya, kalau tidak diselamatkan oleh Allah mah sudah berhasil dibunuh oleh mereka itu, Yahudi itu. Bukan dari ketika Nabi mendakwahkan ajarannya, dari sejak bayinya
Dicari-cari sama mereka itu. Mau dibunuh oleh orang Yahudi itu. Disebar dukun-dukun beranak itu, para wanita Yahudi yang nyamar jadi dukun beranak dengan alasan untuk kesehatan. Diperiksa semua punggung bayi yang ada di kota Mekah itu. Kenapa? Mau cari mana anak yang ada tanda kenabiannya, karena mereka tahu ada tandanya di punggung itu, tanda hitam. Ya, untungnya saat itu Nabi Muhammad sudah nggak ada di kota Mekah karena dipelihara oleh Halimah As-Sa'diyah. Udah nggak ada, nggak ketemu mereka. Ya, mungkin kalau ketemu sudah dihabisi. Makanya ketika ketemu dengan Buhairah ketika usia 8 tahun kan, dibawa oleh Abu Thalib. Nah, Buhairah tahu, lihat ada tanda itu, langsung suruh bawa pulang lagi kan. Khawatir ada orang yang mengintainya untuk dibunuh. Dari sejak kecil Nabi itu sudah diincaran orang-orang Yahudi itu, mau dibunuh. Nah, termasuk Bapak Ibu ya, yang akan menjadi khalifah di akhir zaman nanti, yang katanya namanya sama seperti nama Nabi, nama ayahnya juga sama seperti ayah Nabi Muhammad, itu keturunan Quraisy, lahir di Madinah. Yang itu kemudian disebut sebagai Imam Mahdi. Dan sekarang ya banyak yang diakui sebagai sosok Imam Mahdi itu. Ya, hanya dalam keterangannya memang ini juga sama, diburu oleh mereka untuk dibunuh. Ya, ketika muncul itu makanya disembunyikan, walaupun mungkin sudah lahir ataupun sudah ada ya. Nah, ketika muncul diburu oleh mereka ini untuk dibunuh, makanya nanti berlindung di Ka'bah. Konon begitu katanya ya. Wallahu a'lam lah. Entah kapan, tahun berapa gitu ya. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Nah, tapi kalau yang ngaku-ngaku sudah banyak. Orang Syiah sudah mengklaim ada sosok di antara mereka yang dianggap sebagai Imam Mahdi. Bahkan di mana, Pakistan ya. Nah, yang konon namanya Muhammad Qasim itu. Karena dia sering mendapatkan mimpi dan mimpinya jadi kenyataan. Oh, itu juga diakui itu sebagai sosok Imam Mahdi ya. Kita gimana? Ya, nggak usah terburu-buru kita terbawa lah ya. Nah, kita tunggu para ulama yang masyhur saja. Baik, nah inilah jadi salah satu di antara yang berhasil dibunuh oleh orang Yahudi tadi. Wa qalu qulubuna gulf. Dan mereka orang-orang Yahudi itu juga suka mengatakan hati kami tertutup. Gitu katanya. Gulf itu tertutup. Ya, bukan golf ya. Gulf artinya tertutup. Apa nih maksudnya? Qulubuna gulf. Maknanya adalah qulubuna awiyatun lil ilmi. Ya, hati-hati kami itu sudah banyak mewadahi ilmu. Jadi sudah tertutup untuk menerima ilmu yang baru gitu. Sombong aja itu ya. Fama baluha la tafhamu anka. Jadi itu kata-kata orang yang sombong. Hati kami sudah tertutup. Udah kepenuhan kebanyakan ilmu gitu. Yang ada bal la'anahumullahu bikufrihim.
Akan tetapi sesungguhnya Allah mengutuk mereka karena keingkaran mereka itu, yaitu menolak kenabian Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka beriman. Ya, sedikit sekali artinya yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, yaitu mereka hanya beriman pada sebahagian kitab dan juga ingkar pada sebahagian yang lain. Atau la yu'minuna illa biqalilin mimma fi aidihim wa yakfuruna bi aktsarih. Atau makna lainnya bahwa mereka orang-orang Yahudi itu tidak beriman kecuali dengan hal yang sedikit saja dari apa yang ada di tangan mereka dan ingkar pada kebanyakannya. Walamma ja'ahum kitabum min indillah. Walamma ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka apa? Kitabun, suatu kitab, yaitu Al-Quran, min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, yang Al-Quran ini membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastabtihuna 'alal ladzina kafaru, dan bahkan sebelum itu mereka meminta kemenangan atas orang-orang kafir. Jadi begini Pak, orang-orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad muncul sebagai utusan Allah, mereka itu suka berdoa ketika menghadapi musuh-musuh mereka, ya Allah, demi Nabi yang akan engkau utus dan engkau janjikan dalam Taurat ini, berilah kami kemenangan. Begitu, dengan menyebut-nyebut Nabi itu, memohon kemenangan kepada Allah untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Berarti mereka tuh siap untuk menerima Nabi yang disebut-sebut dalam Taurat itu sebetulnya. Tetapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, itu kafaru bih, mereka ingkar kepadanya, termasuk kepada Al-Quran juga. Gitu. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar seperti mereka. Itu bahkan orang Yahudi itu sudah saya jelaskan sebelumnya, tidak ada keraguan tentang sosok Nabi Muhammad itu, bahwa beliau itu Nabi, karena ciri-ciri fisiknya mereka sudah paham dari kitab Taurat. Gitu. Bahkan mereka lebih mengenali Nabi ya dibandingkan anak mereka sendiri. Tentang anak mereka bisa jadi masih ada keraguan, tapi tentang Nabi Muhammad bahwa beliau adalah Nabi, mereka tidak ada keraguan tentang itu, saking jelasnya gitu. Tapi kenapa dong tidak mau? Bagian ya alasannya hanya karena dengki saja, ya, dengki. Jadi bahaya ya sifat dengki itu, bisa menutup mata hati seseorang. Nabi samashtarau bihi anfusahum bi'samashtarau bihi anfusahum. Alangkah buruknya mereka menjual petunjuk dengan dirinya, yaitu an yakfuru bima anzalallah, bahwa mereka ingkar, kufur terhadap apa yang Allah turunkan. Ini dia. Kenapa? Baghyan an yunazzilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadih,
karena kedengkian saja bahwa Allah menurunkan sebagian karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hambanya. Mereka itu berharap nabi yang disebut-sebut dalam Taurat itu dari kalangan mereka, ternyata bukan. Itu alasannya, dengki akhirnya bagian. Maka faba'u bighadabin ala ghadab, maka mereka ini ya mendapat murka sesudah kemurkaan. Mereka kembali dengan kemurkaan di atas kemurkaan. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang yang kafir itu ada siksa yang menghinakan. Nah, apa nih yang dimaksud ghadab ala ghadab? Kemurkaan di atas kemurkaan. Dikatakan bahwa al-ghadabul awal, kemurkaan yang pertama adalah karena mereka menyembah patung anak sapi. Kemurkaan Allah yang kedua karena mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pendapat, ya. Ada lagi yang mengatakan likufrihim bi'isa alaihi salam wal injil summa likufrihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an. Kemurkaan pertama menurut pendapat kedua karena mereka kufur kepada Nabi Isa dan Injil, dan kemurkaan Allah yang kedua karena mereka Yahudi kufur kepada Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Gitu. Jadi ada dua pendapat. Jadi dua tuh. Nabi Isa juga nggak diakui oleh mereka itu. Maka bagi orang-orang yang kufur seperti mereka ini ada azab yang menghinakan, yaitu kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Nauzubillah. Ya. Nah, jadi ini masih tentang Bani Israel, berarti kandungan ayatnya apa? Yang pertama, kewajiban setelah nikmat adalah syukur, dan kewajiban setelah dosa adalah taubat. Harusnya begitu. Menyadari kesalahan itu tobat buru-buru, menyadari nikmat syukur dengan segera. Caranya bersyukur bagaimana? Menggunakan nikmat yang Allah berikan pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah, ya. Begitu. Kedua, buruknya sikap menolak kebenaran hanya karena tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Loh, hati-hati ya. Makanya begini Bapak Ibu, menerima kebenaran itu jangan berdasarkan suka atau tidak suka, harus objektif. Menerima kebenaran dari siapapun itu, mau itu dari orang yang disukai atau orang yang tidak disukai. Jangan menolak sesuatu walaupun itu benar hanya datang dari orang yang kita nggak suka. Ya, itu subjektif kalau begitu berarti. Ya. Benar yang disampaikan, siapa yang ngomong? Ustadz Fulan. Gak mau. Tuh. Jadi jangan dong begitu ya. Jadi kebenaran itu harus objektif.
Kan kata Nabi, khuzil hikmata wala yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah, ambillah ilmu, dan jangan mengganggumu, memadaratkanmu dari mana keluarnya hikmah itu. Jangan dibuat susah hanya karena dari mana hikmah itu keluar. Jadi repot gitu. Masa yang mau diterima hanya yang disukai saja. Ya nggak usah pilih-pilih kalau mau ngaji gitu ya. Ada nggak yang suka pilih-pilih? Kira-kira di sini mah nggak ada kali ya. Insya Allah nggak ada. Iya, nggak ada orangnya. Atau nggak ada? Iya, suka ada yang begitu Pak, pilih-pilih. Gitu. Ada yang hanya mau ngaji itu yang dengan kelompoknya saja begitu. Jadi nggak mau dengan yang lain. Jangan begitulah ya. Jadi orang beriman itu. Jangan jadi eksklusif, kata Ali bin Abi Thalib ya. Itu kun ma'an nas rajulan minan nas. Jadilah kamu bersama manusia lainnya sebagai bagian dari mereka. Begitu. Iya. Jadi apa? Ta'assub jadinya itu ya apa? Fanatik kelompok. Ya, fanatik kelompok. Ya termasuk kalau di kampung masih itu Pak, fanatik ya. Fanatik kelompok, fanatik organisasi. Antara NU dan Muhammadiyah itu masih kuat kalau di kampung. Iya. Nggak ada namanya di kampung kayaknya masjid orang NU sama Muhammadiyah gabung di situ. Iya enggak? Misah tuh pasti masjid. Alhamdulillah di kita mah nggak begitulah. Ya. Jangan kan NU Muhammadiyah bukan nama agama itu ya. Cuma organisasi masyarakat, bukan mazhab itu ya. Hanya ormas itu mah. Ketiga, besarnya dosa membunuh dan mendustakan kebenaran. Yang keempat, buruknya akibat membanggakan diri dengan ilmu, bahkan mengaku tidak perlu untuk menambah ilmu. Yang tadi kata-kata mereka mengatakan hati kami tertutup. Wah, merasa nggak perlu dengan ilmu begitu berarti ya. Aduh, buruk itu sikap seperti itu tuh, mengaku tidak perlu menambah ilmu. Makanya kalau hadir di majelis itu ya siapkan diri kita seperti gelas kosong yang terbuka ya. Jangan gelas yang sudah tertutup. Kenapa? Karena kalau gelas sudah ada tutupnya, mau dikucurin air seberapa banyak gak bakal masuk. Itu. Tapi kalau disiapin gelas terbuka, masuk tuh. Artinya apa? Ya, posisikan diri kita sebagai orang yang butuh ilmu. Walaupun yang disampaikan mungkin sudah pernah kita tahu, itu akan jadi terus tambahan wawasan, nambah makin kuat lagi ilmunya. Maka ahli ilmu tidak akan pernah bosan dengan ilmu yang disampaikan, walaupun ribuan kali yang mendengar itu. Ya, begitu. Apalagi kalau sedang khutbah maya, karena wajib mendengarkannya kalau khutbah mah. Insya Allah jadi tambahan ilmu. Jangan malas mendengarkan khutbah Pak. Siapa khatibnya? Fulan. Lah malas saya. Jangan begitu ya. Jangankan sengaja malas mendengarkan. Orang yang menyibukkan diri dengan baca Quran ataupun zikir
ketika khatib sedang menyampaikan khutbah makruh hukumnya. Khatib lagi berkhutbah asik aja zikir sendirian, kayaknya bagus, makruh. Kenapa? Wajib mendengarkan kalau khutbah, ya, suka ataupun tidak suka. Ya kalau ada ternyata yang keliru kan bisa meluruskan. Kalau mendengarkan mah begitu Pak ya. Yang kelima, tercelanya hasad, dan ia adalah saudara al-baghi atau lalim. Tuh, itu saudaranya Pak, lalim tuh. Hasad, dan akibat keduanya adalah akan terhalang dari kebaikan dan akan mengalami kehancuran. Orang yang dengki itu akan tersiksa dengan rasa dengkinya sendiri. Ya. Ya orang yang dapat nikmat dia yang repot kan. Orang dengki mah begitu. Nah, itu orang dengki itu lebih jahat daripada Fir'aun dan iblis. Pernah kan saya cerita itu? Orang yang dengki itu lebih jahat daripada Fir'aun dan iblis. Jadi iblis pernah datang ke Fir'aun begitu. Ya. Begitu depan pintunya, Fir'aun tanya, siapa itu? Masa nggak tahu, kata iblis. Katanya Tuhan. Fir'aun kan ngaku Tuhan. Lu nggak tahu siapa yang datang. Begitu masuk, kamu mal'un katanya. Kamu ternyata makhluk terkutuk. Iya. Makhluk terkutuk menemui makhluk terkutuk itu. Sama-sama terkutuk kan iblis dan Fir'aun. Nah, terus Fir'aun ini tanya sama iblis, ada nggak kira-kira katanya yang lebih jahat dari kita? Ada, kata iblis. Ada. Siapa itu? Manusia. Jadi ada manusia yang mau diberikan sesuatu oleh iblis ini, ya. Mungkin karena prestasinya dalam maksiat, ya. Dikasih penghargaan. Coba kamu mau minta apa? Minta sesuatu, aku mau berikan nih. Apa yang dia minta? Saya nggak perlu apa-apa. Saya cuma pengen sapi punya tetangga saya itu dimatikan. Waduh, kata iblis, kalau urusan mematikan itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Ya udah, saya kasih deh sapi yang seperti tetanggamu itu. Mau berapa? 10, 100? Saya nggak butuh sapi. Saya cuma pengen sapi tetangga saya mati, udah titik. Godek iblis juga Pak tuh, mau orang dengki kayak gitu. Luar biasa. Mau ditawarin 110 nggak mau. Maunya cuma pengen tuh orang yang didengkinya menderita. Udah, itu aja yang dia inginkan. Nah itu. Makanya lebih jahat daripada iblis dan Fir'aun tuh orang dengki itu. Iya. Seperti itu. Makanya salah satu yang dimintai perlindungan kepada Allah kan di surat Al-Falaq itu yang terakhir apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Kenapa? Bisa nekat Pak orang dengki mah. Itu dia berani melakukan apa saja demi menghancurkan orang yang didengkinya itu. Iya. Ya mudah-mudahan kita jangan termasuk orang dengki dan juga jangan termasuk sasaran orang dengki ya. Keenam, buruknya sesuatu yang paling dikhawatirkan yaitu su'ul khatimah,
Na'udzubillah. Wa ba'u bi ghadabin ala ghadab, ini tadi isyaratnya mereka kembali kepada Allah dengan kemurkaan. Jadi itulah sesuatu yang paling buruk. Su'ul khatimah itu apa? Mengakhiri hidup dalam keadaan buruk, tidak membawa iman, artinya itu su'ul khatimah. Baik, sampai ayat berapa tadi ya? 90. Alhamdulillah. Cukup jelas kira-kira? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.